Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Oke, pertama sebelum kita masuk ke rumus dan sebagainya, mari kita bahas dulu integral sebagai anti turunan. Oke, perhatikan di sini, misalkan ibu mempunyai sebuah fungsi f, ibu tulis f-nya dengan huruf besar, fungsi f. Oke, kemudian si turunan dari f, misalkan f kecil. Oke, turunannya misalkan f kecil. Oke, berarti ibu tulisnya f inverse dari x itu sama dengan fx. Oke, ibu tulis seperti itu. Dengan kata lain, bahwa ini ibu bisa tulis juga f inverse x itu berarti notasi lainnya dari f inverse, ingat notasi Leibniz, itu berarti dfx per dx itu sama dengan fx. Oke. Nah, karena kita sebut sebagai anti, maka kalau kebalikan, maka kalau ini dibalik tadi, kalau turunan dari f yang besar ini jadinya f kecil, lalu bagaimana mengembalikan dari f kecil ke yang besar? Oke, bagaimana? Maka kita tulis sebagai integral itu lambangnya adalah seperti cacing seperti ini. Maka integral dari f inverse x dx, nah ini, atau bisa kita tulis sebagai integral dari f inverse itu apa? Di sini adalah fx, berarti integral dari f inverse x kita tulis integral fx dx. Oke, ini lambang integral seperti s seperti ini. Oke, karena integral juga adalah jumlah. Oke, integral dari jumlah itu ingat dari S sama. Ini adalah integral sebagai, ini adalah integral fx terhadap x. Nah, lalu apa hasilnya? Oke, ini biasanya ibu tulis, ini hasilnya boleh kita tulis bahwa integral f inverse dari dx, f inverse yang besar ini, ya, ini hasilnya adalah fx, atau dibalik f besar. Jadi adalah integral dari turunannya adalah fungsinya itu sendiri, fx ditambah c. Nah, dari mana ini gitu? Atau kalau ibu mau tulis karena f inverse x yang besar ini adalah fx, tinggal kita tulis aja ini jadi f yang kecil. Jadi ini adalah integral dari fx dx, f kecil dx itu adalah f besar x ditambah c. Oke, mari kita lihat seperti ini. Kalau ibu mempunyai fungsi x kuadrat, pasti turunannya adalah 2x. Kemudian ibu mempunyai x kuadrat dikurangi 1, pasti turunannya adalah 2x juga. Kalau ibu mempunyai x kuadrat ditambah 1000, juga turunannya 2x. Ini yang gampang. Lalu kalau ibu mempunyai x kuadrat dikurangi 1/5, pasti turunannya juga 2x. Ya kan? Semuanya adalah 2x. Lalu integral kan antinya turunan. Ini dari sini ke sini itu turunan. Nah, dari 2x sendiri ini akan berubah jadi ke kiri, itu namanya integral. Tapi kita lihat integral dari 2x itu yang mana jawabannya? Apakah x kuadrat saja ditambah? Apakah integral dari 2x ini adalah x kuadrat dikurangi 1? Apakah integral dari 2x ini x kuadrat ditambah 100? Ataukah integral dari 2x ini misalkan x kuadrat tambah 1.000.000? Nah, karena integral dari 2x sendiri ini fungsinya banyak. Ketika diturunkan hanya jadi 1, yaitu 2x. Nah, lalu bagaimana dengan 2x sendiri? Kalau kita integralkan jadinya yang mana jawabannya? Maka selalu sertakan sesuatu. Sesuatunya adalah c. C-nya adalah konstanta. Jadi integral fx dx adalah fx ditambah c. Jadi kenapa harus ditambah c? Seperti ini. Turunannya sama, semuanya dari x. Jadi 2x. Tapi integral dari 2x sendiri yang mana jawabannya? Nah, makanya selalu ditambah c. C cuma. Rumus-rumus integral tertentu.
Yang pertama adalah integral dari dx, oke, sertakan selalu lambang integral dengan ujungnya dx. Nah, di depan dx nggak ada apa-apa, berarti sini ada angka 1. Maka integral dari dx adalah x plus c, karena turunan dari x pasti angka 1. Nah, sekarang integral a dx itu sama dengan ax ditambah c. Oke, a-nya bebas berapa aja, itu konstanta. Lalu berikutnya integral dari ax pangkat n dx itu, awas, beda dengan turunan. Kalau turunan itu kan dikurangi 1 karena dia turun. Karena ini naik, maka ditambah 1. Maka ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n plus 1. Pangkatnya n plus 1. Di sini juga n plus 1 ditambah sesuatu. Contoh, misalkan ibu mempunyai integral, contohnya integral dari 2 dx, berarti jawabannya tinggal tambah x aja. Jadi ibu tulis 2x tambah c. Integral dari 1000 dx, berarti sama dengan 1000x ditambah c. Lalu bagaimana dengan integral misalkan x pangkat 5 dx? Nah, n-nya 5, depannya sini angka 1. Ingat, ininya 1, berarti 1 per n-nya 5, 5 tambah 1 jadi 6. Berarti ini sama dengan, ini depannya ada angka 1, berarti a-nya 1 per 6, karena 5-nya ditambah 1, n-nya 5. Oke, jadi 5-nya tambah 1 jadi 6, 1 per 6 x pangkat 6 ditambah sesuatu. Ulang, kalau ibu mempunyai berikutnya, misalkan contoh berikutnya adalah, contoh berikutnya misalkan mempunyai integral dari 3x pangkat 5 dx, ujungnya selalu dx, itu sama dengan 3. Ingat, ini a-nya 3, tulis 3, lalu n-nya 5, 5 tambah 1 jadi 6, berarti 3 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Nah, 3 per 6 kan bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2, maka ditulis 1 per 2 x pangkat 6 ditambah c. Lagi, satu lagi contohnya, misalkan ibu mempunyai 2x pangkat 9 2x pangkat 9 dx. Nah, ini jadi sama dengan, ini ada angka 2, berarti a-nya 2, tulis aja 2 lagi, lalu n-nya adalah 9. Nah, 9 tambah 1 di sini adalah 10, berarti 2 per 10, oke, x pangkat 10 ditambah c. Nah, 2 per 10 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5, maka menjadi 1 per 5 x pangkat 10 ditambah c. Nah, itu beberapa contoh integral tak tentu. Berikutnya, bagaimana kalau fungsinya panjang? Contoh seperti ini, integral dari x kuadrat dikurangi 4 tambah 12. Oke, ini satu persatu kita integralkan. Oke, yang pertama x kuadrat kita integralkan. Ingat, x kuadrat kalau diintegralkan yang di depannya a-nya 1, n-nya 2, berarti 1 per, awas, n-nya 2, 2 tambah 1 jadi 3, jadi 1 per 3 x pangkat 3. Lalu dikurangi, ini 4x, jadi ini angka 4, ini di atas x pasti ada pangkat 1, jadi 4 per, ini pangkatnya di sini 1 tambah 1 jadi 2, 4 per 2 x pangkat 2. Oke, karena tadi n-nya tambah 1, lalu ini ditambah 12. Ingat, kalau hanya angka saja tinggal tambah x saja, jadi ini 12x ditambah c, selalu ujungnya tambahkan c. Nah, kalau kita bisa sederhanakan, maka kita buat jadi lebih sederhana. Yang depan ini tidak bisa disederhanakan, tetap aja tulis 1 per 3 x pangkat 3, 4 bagi 2 itu jadi 2, maka ini dikurangi 2x kuadrat ditambah dengan 12x ditambah c. Kita buktikan karena integral itu anti turunan, maka tulis aja ini. Kalau kamu lihat ini jawabannya, coba kamu turunkan. Turunan dari 1/3 x pangkat 3 pasti x kuadrat.
karena 3 dikali sepertiga jadi 1, ini tinggal dikurangi 1 jadi 2. Lalu 2 kali 2 kan jadi 4. Lalu ini 12X diturunkan jadi 12, C diturunkan jadi 0. Maka ini kalau kamu menjawabnya benar, maka turunan dari yang ini hasilnya yang di dalam kurung ini. Nah sekarang berikutnya lagi, ini ada 3x kuadrat dikurang integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 6dx. Maka kita jawab, nah, yang tadi ini akan jadi sama dengan A nya 3, N nya 2, berarti 3 per N tambah 1, N nya 2 berarti 2 tambah 1, X pangkat N tambah 1 berarti 2 tambah 1 juga. Oke, itu mau sama ditambah dikurangi 4 per, ingat ini ya ada angka 1 di atasnya, 4 per 1 tambah 1 karena X nya di sini 1, pangkatnya 1, maka ini X pangkat 1 tambah 1 ditambah 6X ditambah C. Ini 3 per 2 tambah 1 3, 3 bagi 3 1, berarti ibu tinggal tulis X ini udah 1, ini 2 tambah 1 jadi 3, dikurangi 4 per 1 tambah 1 2, jadi 4 per 2 isinya adalah 2, 2X pangkatnya adalah 2 ditambah 6X ditambah C. Jadi integral kalau kita turunkan 3x kuadrat turunannya X pangkat 3 turunannya ke 3x kuadrat, 2x kuadrat turunannya adalah 4x, 6x diturunkan dan jadi 6, dan C kalau turunkan adalah contoh lagi tentang bagaimana kalau kita menentukan nilai C. Biasanya soalnya berbentuk seperti ini. Diketahui turunan dari F itu adalah 4x dikurangi 1, kemudian F3 juga diketahui. Oke, F3-nya sama dengan 20. Lalu bagaimana Fx-nya? Nah, untuk menentukan Fx-nya, perhatikan ya kita integralkan saja. Jadi Fx itu pasti integral dari turunannya. Berarti sama dengan integral dari turunannya kan 4x min 1, maka tinggal kita tulis 4x min 1 dx. Nah, integral dari 4x ini 4, x pangkat 1 4 per 2, 1 tambah 1 4 per 2, x pangkat 2 dikurangi 1 tinggal tambahkan x aja, berarti 1x kita tulis x ditambah c. Nah ini disederhanakan, 4 per 2 menjadi 2x kuadrat dikurangi x tambah c. Ini rumusnya udah jadi, cuman kan masih ada c nya. Nah bagaimana cara menghilangkan c? Kalau soalnya seperti ini kan di sini ada tulis basi F3 itu sama dengan 20, maka x nya kan berarti sama dengan 3. Oke, kita masukkan sini. Oke, karena F3 ini sama dengan 20, kita masukkan ke situ, maka F3 itu sama dengan 20. Kita masukkan angka. Kalau ibu mempunyai F3 itu sama dengan 20, masukkan x nya ke sini, x nya 3, 2 kali 3 kuadrat, 3 dikuadratkan 9, 9 kali 2 adalah 18. Oke, dikurangi 3 ditambah C sama dengan 20, karena ini isinya 20. 18 kurangi 3 itu adalah 15, tambah C sama dengan 20, berarti pastilah si C nya adalah 5. Maka jadi rumusnya, jadi si F itu ini kembalikan lagi ke situ, maka fungsi fx nya akan sama dengan x 2x kuadrat. Oke, fungsi fx nya ini jadi sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 5.